Silitonga, Boru Bere dan Ibe Bere mengucapkan Silitonga, Boru Bere, dan Ibe Bere sedunia.
Hancur. Prosesi masuk. Musik. Kami undang untuk mati berdiri. Boru Bere IBBR Bandung Kesekitarnya akan segera kita mulai. Dimohon kita kenal dalam ibadah ini karena dapat penghormatan yang sangat dalam kepada Tuhan atas kelahirannya. Kita puji Tuhan melalui buku Eden nomor 27 ayat 1 dan 2. Luka tukang musyari percaya. Selanjutnya mimbar akan diserahkan kepada Abang si 2 B untuk waktu di Bandung dalam kebaktian. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nomor 57 ayat 1 dan ayat 2. Terima
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh kasih dan kebenaran. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar kepada kami dari hari ke hari. Dan kematian kekal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tolong Tuhan dengar doa kami. Kami berdoa dan memohon di dalam kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan ayat 2. Liturgi yang pertama. Penciptaan Allah atas bumi. Allah adalah Alfa dan Omega, yang berarti yang awal dan yang akhir. Penciptaan Allah atas bumi, langit beserta isinya, dikerjakan hanya melalui perkataannya saja. Maka semua yang ada di dalam dunia ini menjadi kenyataan. Itulah kedahsyatan dan kebesaran Allah serta kemahakuasaannya. Bagaimana Allah menciptakan langit bumi beserta isinya, sebagaimana
terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5-6. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadikan cakrawala dan segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 7-8. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itu hari kedua. Kejadian 1 ayat 9-10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11-12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 13-14. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 15-16. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kejadian 1 ayat 17-18. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk mengawali dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 19-20. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, kehendaklah dalam air berketiapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbang di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 21-22. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang berbadan, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang-biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 23-25. Jadilah
petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman Tuhan yang disetel dalam perayaan kita pada saat ini tertulis di Mika pasal 7 dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham. Seperti yang Engkau menunjukkan kepada kami sejak zaman purba. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Persembahan pujian dari Sela dan Seli Konstitusi.
Kita bernyanyi dari UGD nomor 62 ayat 1 dan ayat 2. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk tertinggi di dunia ini. Sangat berbeda cara penciptaannya dengan makhluk-makhluk lain. Kalau bumi, langit beserta isinya yang diciptakan hanya melalui perintah, namun penciptaan Allah atas manusia dibentuk langsung melalui tangannya, dibuat segambar dengan Allah, kemudian dihembuskan napas kehidupan agar manusia itu hidup. Memiliki roh, mampu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu, kita simak liturgi berikut ini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, berlanjut dan bertambah banyak.
Jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman Eden ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 14 sampai 22. Tuhan Allah tidak boleh manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan pembawa baginya yang dengan lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menggunakannya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk hidup manusia itu diberi nama kepada segala kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menyerupai pengetahuan yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu membentuk tempat itu dengan daging. Dan dari tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, diambillah seorang perempuan, lalu dibawanya pada manusia itu. Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu hati. Mereka keduanya bersaudara, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat yang ketiga. Bukan
Kita bernyanyi dari PDR nomor 51 ayat 1 dan ayat 2. Liturgi yang ketiga. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Setelah manusia diciptakan Allah sesuai dengan rupa dan gambarnya, Allah menempatkan manusia itu di sebuah tempat yang sangat nyaman, rapi, tertata indah, menyenangkan serta berkecukupan di sana. Terdapat segala macam makanan berupa buah-buahan, sungai yang sejuk mengalir serta kehijauan yang memikat di mana-mana. Sama sekali tidak terdapat bahaya maupun ancaman, dengan tujuan agar manusia itu merasakan dan mampu menikmati kebaikan Allah. Hanya terdapat satu perintah Allah ataupun larangan kepada mereka agar jangan memakan buah pohon yang terdapat di tengah-tengah taman itu, karena di sana terdapat pengetahuan yang baik dan yang buruk. Memang pohon itu sangat indah, lebat buahnya, memikat dan menarik. Saat perempuan itu mengamati buah itu, iblis datang menggodanya melalui seekor ular, membujuk agar memakan buah tersebut. Dengan alasan apabila telah memakannya, maka manusia itu akan sama seperti dengan Allah, si pencipta itu. Manusia itu pun tergoda, lupa akan larangan yang digariskan Allah. Mereka mengikuti perintah iblis, kemudian memetik buah itu, memakannya sambil memberikan kepada suaminya, dan mereka pun sama-sama memakan buah larangan Tuhan itu. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, jatuh kepada larangan Tuhan. Lalu Allah murka kepada mereka, menghukum mereka dan mengusirnya dari taman yang penuh dengan kebahagiaan itu. Bagaimana alur cerita manusia itu jatuh ke dalam dosa dan alur sampai tergoda hingga memakannya, kita simak liturgi berikutnya sebagaimana terdapat dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 2. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbempalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah jauh. Lalu mereka mengunyah daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia di sembunyi itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa kau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku belanja. Sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11-12. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepada bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 12-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang makan. Dengan perbulah engkau akan berjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup." Kejadian 3 ayat 14-16. Aku akan mengadakan permusuhan ini antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan menemukan kepalanya, dan engkau akan menemukan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berdiri pada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 17-18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Kejadian 3 ayat 19-20. Dengan berpuluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kita bernyanyi dari buku Eden 56 ayat 1 dan ayat 2.
Persembahan pujian oleh Laura Burstitoka.